Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah maraknya pemberitaan panas antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana yang kian merentang panjang, Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, tampaknya memilih untuk tidak terlibat terlalu dalam dengan masalah tersebut. Sosok Atalia Praratia lebih memilih untuk fokus pada tugasnya sebagai anggota DPR RI serta menjaga ketenangan dalam kehidupan pribadinya. Ya, meskipun isu yang menyelimuti rumah tangganya terus menjadi bahan spekulasi publik, ia pun tetap bersikap tenang dan tidak terlalu mengumbar masalah tersebut ke ranah publik. Wanita yang dinikahi Ridwan Kamil pada 1996 itu pun memilih untuk tetap pada pendiriannya dan tidak terbawa arus pemberitaan. Sikap Atalia Praratia yang memilih untuk tidak ikut campur lebih jauh dalam persoalan suaminya ini menggambarkan kedewasaannya serta mencerminkan prioritas Atalia yang lebih memilih untuk bekerja dan menjaga fokus pada tanggung jawab politik yang kini telah ia emban. Lantas apa yang tengah diperjuangkan Atalia Praratia ketika Ridwan Kamil dan Lisa Mariana kini sedang berseteru? Lalu apa kata Lisa usai Revelino muncul? Dan benarkah kuasa hukum Revelino meminta agar Lisa segera diproses secara hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kasus dugaan perselingkuhan sang suami Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana yang terus mendapat sorotan publik, Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, justru terlihat tegar menjalani kesehariannya, khususnya dalam tugas-tugasnya sebagai anggota DPR RI. Ibu Cinta, demikianlah sapaan akrabnya, justru disibukkan dengan langkahnya bersama koleganya di Komisi 8 DPR RI, guna memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak Indonesia. Bahkan di laman media sosialnya, wanita cantik berusia 52 tahun ini pun sempat menggoreskan kalimat terkait perjuangannya itu. Seserius itu kami memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak Indonesia. Bismillah, komitmen kami bersinergi dan berkolaborasi untuk mengentaskan angka kekerasan pada perempuan dan anak di seluruh lini kehidupan. Tulis wanita peraih gelar Doktor Prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tersebut. Menepikan perjuangan Atalia Praratia guna memberikan perlindungan kepada perempuan dan juga anak Indonesia. Di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menginformasikan perkembangan terkini laporan mereka terhadap Lisa di Mabes Polri. Ya, penyidik Barreskrim ternyata sudah memanggil sejumlah saksi yang kelak akan diikuti dengan pemanggilan terhadap Lisa Mariana selaku saksi terlapor. Sementara Ridwan Kamil telah dimintai keterangannya oleh penyidik Mabes Polri sebagai saksi pelapor beberapa hari lalu. Mantan Gubernur Jawa Barat itu pun diberondong sejumlah pertanyaan terkait peristiwa yang telah dilaporkannya. Lantas apa pesan menohok dari kubu Ridwan Kamil terhadap Lisa yang kini justru rajin bersafari ke beberapa podcast untuk mengumbar kebenaran versinya serta memojokkan pihak lain? Prosesnya saat ini gini, ini kan baru 18 hari sejak tanggal 11 April 2025 kemarin laporan polisi. Update-nya kan kalau tidak salah sampai hari ini baru kurang lebih dari 2 minggu ya. Nah, saat ini polisi, penyidik Barreskrim sedang melakukan proses penyidikan. Nah, sabar saja karena ini kan prosesnya normal ya, bukan ada semacam privilege, belum nggak ada kekhususan segala macam, tapi ini tidak ada yang diistimewakan. Saksi sudah dipanggil,
Nah ini kan saksi banyak ya, tidak hanya 1, 2, tapi ada beberapa saksi yang nanti semuanya akan dipanggil. Kemudian ya dalam waktu tidak terlalu lama lah, pasti LM sendiri akan dipanggil. Tapi itu nanti biarlah nanti penyidik yang manggilnya. Sudah dipanggil. Tadi baru selesai. Kami tidak bisa menyampaikan, itu nanti kewenangan penyidik. Karena sudah disampaikan kepada penyidik semuanya, ya kita menghormati saja. Kalau dia merasa menyesal, ya syukur dia menyesal gitu loh, atas segala perbuatan yang dia lakukan selama ini. Nah, tapi kan ini sudah ada proses hukum. Biarkanlah proses hukum yang akan dilalui bersama-sama. Saya hanya mau mengingatkan saja LM, Lisa Mariana, untuk tidak menjual narasi lah melalui satu podcast ke podcast yang lainnya. Kan itu juga bisa merugikan dia sendiri gitu loh. Nah itu kan ya pasti merugikan dirinya sendiri gitu loh. Ya kalau dalam podcast ternyata dia minta maaf misalnya kan gitu ya. Ya berarti dia menyadari kesalahannya. Ya tapi itu nantilah urusan penyidik lah seperti apa. Ya kalau dia minta maaf ya kita terima maafnya gitu loh. Tapi proses hukum tetap berjalan. Kabar jika kubu Lisa Mariana akan menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung ternyata tidak membuat kubu Ridwan Kamil pun menjadi ciut. Sebaliknya, Muslim Jaya Butar-Butar juga menegaskan kesiapan kliennya untuk menghadapi gugatan tersebut sesuai proses hukum yang berlaku. Meski begitu, Muslim Jaya juga mengingatkan kepada Lisa untuk tidak terus-menerus mengumbar narasi yang merugikan nama baik seseorang. Dalam hal ini adalah Ridwan Kamil. Lantas, bagaimanakah kesiapan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA sebagaimana diminta oleh pihak Lisa Mariana? Kalau digugat secara perdata ya kami hadapin saja. Ya kami hadapin ya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya kalau ada gugatan misalnya ke PN Bandung ya kami harus hadapin aja. Santai aja kita hadapin aja seperti biasa aja. Kita lihat perkembangannya lah nanti seperti apa gitu. Pak Ridwan Kamil kalau ada panggilan ya kami hadapin. Ya kami kan ya taat hukum lah. Kalau ada panggilan ya kita hadapin dengan seperti biasa lah, selama itu ada panggilan resmi dari pengadilan. Kalau tes DNA itu tergantung perintah penyidik. Kalau penyidik memerintahkan untuk tes DNA, pasti akan dilakukan. Karena itu kan perintah. Ya kami taat ajas saja. Pak Ridwan Kamil pasti taat ajas. Beliau akan melakukan tes DNA sepanjang diperintahkan oleh penyidik Mabes Polri. Kira-kira gitu. Ya. Pasti kan proses ini kan panjang ya. Ya mudah-mudahan nggak terlalu lama lagi lah, ya kita harapkan kelar itu di bulan ini mudah-mudahan selesai. Langkah Ridwan Kamil yang telah melaporkan Lisa Mariana ke Mabes Polri ternyata ditanggapi ringan oleh dua kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan. Menurut mereka, Lisa pun juga siap sepenuhnya untuk memberikan keterangan kepada polisi sebagai saksi terlapor jika memang penyidik pun sudah melayangkan panggilannya. Sementara terkait Ridwan Kamil yang sudah diperiksa sebagai saksi korban atau saksi pelapor, baik Suen Reddy Nababan maupun John Boy Nababan juga menilai hal itu bukan menjadi masalah bagi mereka lantaran sesuatu yang lumrah dalam proses hukum yang kini tengah berjalan. Lantas apa alasan Lisa akan menggugat Ridwan Kamil secara perdata? Tapi kalau untuk laporan kepolisian sampai saat ini kita belum ada panggilan. Kita kan belum dapat panggilan dari Bareskrim nih, masih menunggu, ya kan. Untuk langkah kita ke depan, ya kan sebenarnya kita dari tim kuasa hukum ini lagi ngerangkum dulu untuk mendaftarkan gugatan. Ya mudah-mudahan sih dalam minggu ini, entah hari Rabu ataupun minggu depan ataupun awal bulan nanti gitu. Ya apa yang dia nyatakan ya udah itu aja. Apa yang perlu saya komenin? Nggak perlu ada saya komenin. Kalau namanya gugatan perdata nggak bisa dijelasin di sini. Bisa 3 hari 3 malam nanti kita jelasin. Yang jelas ada gugatan perdata itu adalah untuk pembelaan hak-haknya LM dan anaknya. Udah, itu aja. Ya pasti di keperdataan semua, pasti kita akan siapkan semua dari mulai bukti ataupun ahli. Ya pasti ada lah bukti-bukti, ada semua yang kita siapkan lah, itu teknis itu kan. Strategi kita itu nggak perlu kita bicarakan. Nanti ada waktunya, kalau kita sudah mendaftarkan tersebut,
pasti kita akan undang rekan-rekan media lagi untuk lebih detailnya seperti apa. Pastikan juga nanti karena ini jadi konsumsi publik kan pasti akan terbuka semuanya, kapan jadwal sidangnya, kapan ininya semua. Gitu. Menepikan apa yang tengah diperjuangkan Atalia Praratia sebagai anggota Dewan saat Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sedang berseteru. Lantas apa kata Lisa Mariana terkait kemunculan tiba-tiba Revelino Tuase yang seolah berada di kubu Ridwan Kamil? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Suka tidak suka, kasus ini pun kian merentang panjang lantaran munculnya sosok Revelino Tuase yang mendadak muncul dan mengaku diri sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana 3 tahun lalu. Tak pelak, kemunculan Revelino secara tidak langsung seolah menjadi penyelamat Ridwan Kamil dari tuntutan pertanggungjawaban yang diminta oleh Lisa. Lisa Mariana pun angkat bicara terkait kemunculan Revelino Tuase yang justru berada di kubu Ridwan Kamil. Menurut Lisa, hubungannya dengan Revelino pun tidak lebih hanya sebatas friends with benefits, lantaran mereka pun satu circle pertemanan di Pamulang. Benarkah demikian? No comment. no comment, tiba-tiba lagi viral nongol. Itu dia lagi di dalam penjara tuh. Memang FWB aja, tapi bukan ayah biologisnya anakku. Enggak ada lama. Atau berawal dari kenalan dan teman dekat? Ya teman dekat gitu ya. Satu circle aja dulu di Pamulang. Ya, karena itulah Lisa pun juga membantah dengan tegas pengakuan Revelino yang mengaku diri sebagai ayah biologis dari putrinya. Di mata Lisa, Revelino pun kini tengah mendekam di balik jeruji besi karena kasus hukum yang menjeratnya, hanya mencari panggung semata dari kasusnya dengan Ridwan Kamil, serta banyak mengumbar kebohongan atas pengakuannya. Lantas apa kata Lisa Mariana terkait rencana kubunya untuk melaporkan kasus dugaan Ridwan Kamil secara pidana dan juga secara perdata? Sementara itu, di manakah sosok suami Lisa yang justru belum menampakkan batang hidungnya hingga saat ini? Iyalah, sangat dibantah dan itu banyak banget loh kesaksian palsu ya. Ya udah, aku no komen. Kenapa kak? Iya makanya lagi viral nongol gitu loh. Kenapa kak? Ya nyari panggung sih, tiba-tiba nongol nggak jelas, membuat kesaksian palsu, itu aja. Gimana? Nggak kenal. Nggak kenal. Ya makanya nanti itu ya, ini yakin lah. Ya itu udah dijelas nanti itu dijelasinnya ya. Panjang soalnya, jangan di sini. Ya. Tes DNA. Ya itu nanti upaya hukumnya itu nanti kuasa hukum aku ya, itu biar porsinya kuasa hukum aku yang berbicara, jadi aku nggak bisa ngomong sekarang. Kalau masalah laporan, perdata, pidana itu nanti biar kuasa hukum aku yang menjelaskan gitu ya. Sekarang aku lagi mau fokus mempercantik diri aja. Karena dia nggak mau muncul aja, dia underground, dia support ya. Masih. Profesi suami sendiri apakah rahasia? Oke. Yang penting halal dah itu. Dari penjelasan Lisa Mariana terkait kemunculan Revelino Tuase yang secara tiba-tiba, lantas benarkah kuasa hukum Revelino pun justru meminta agar Lisa Mariana segera diproses secara hukum? Dan apa alasannya? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Langkah Lisa Mariana yang belakangan ini rajin tampil di televisi dan juga podcast untuk mengumbar kebenaran versinya sendiri terkait skandal panasnya dengan Ridwan Kamil. Sontak mendapat sorotan tajam dari kuasa hukum Revelino Tuase yang belakangan justru terang-terangan mengaku diri sebagai ayah biologis dari bayi yang telah dilahirkan oleh Lisa Mariana. Kubu Revelino pun juga berharap agar Lisa segera diproses secara hukum sebagai bentuk pelajaran terhadapnya dan agar kasus ini pun tidak makin menjadi bola liar yang merugikan banyak pihak. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Revelino terkait tudingan dari Lisa jika mereka hanya sekedar mencari panggung dari kasusnya yang kini tengah viral? Kami menanggapi dari selaku kuasa daripada klien kami, Revelino, artinya begini ya. Saya melihat LM ini kesini memang agak sedikit kurang ajar, kan begitu. Memang ada baiknya anak ini, perempuan ini segera diproses hukum dan diberi pembelajaran agar tidak berlebihan dalam menyikapi setiap persoalan. Saya menginginkan persoalan ini agar tidak berseliweran lagi ya, karena sangat mengganggu hal-hal dunia berita yang nggak penting bagi saya kan. Cuman kalau tanggapan saya memang LM ini harus buru-buru kita segera sekolahkan ya. Kalau dia menganggap kami pansos apa yang dimaksud oleh LM ini ya? Karena saya melihat keterangan dia itu banyak yang kontradiksi ya, sangat bertentangan. Pertama dia muncul, dia memberikan statement bahwa tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan RK. Diundang di salah satu podcast, dia memberikan statement lagi ya, pengakuan bahwa dia itu mengaku sudah beberapa kali dengan bangganya dia menyampaikan bahwa saya sudah berhubungan badan tidak dengan satu dengan dua orang, artinya dengan beberapa pejabat juga pernah. Apa yang dibanggakan oleh perempuan ini? Tidak ada sifatnya yang mendidik, kan begitu. Cuman dengan bangganya dia sekarang tampil di TV, tampil di undang-undang di media sosial, podcast dengan menceritakan bahwa seolah-olah kami itu hadir, bahwa mencari panggung dan itu kebohongan. Pengakuan itu adalah pengakuan dari dia sendiri kepada klien kami. Jadi apa yang mau dibantah? Dan pengakuan itu kepada klien kami itu lebih dulu ketimbang dia mengaku hamil dengan RK ini. Seperti itu. Jadi kalau dia menganggap ini suatu kebohongan, udahlah. Nanti kita buktikan saja. Perempuan ini makin kesini saya lihat makin percaya dirinya tinggi sekali saya lihat kan. Cuman bukannya menyadari kesalahan. Malah dia saya lihat bahwa dia terlalu banyak membuat drama ya. Mungkin ini salah satu tujuan dia. Begitu. Jadi nggak ngerti saya perempuan ini. Saya tidak mau panjang kali lebar lah. Buat apa nanti kita buktikan saja di kemudian hari nanti hasilnya seperti apa. Kebohongan apa yang kami buat. Nggak ada gunanya bagi kami. Yang jelas kami meluruskan pengakuan ini adalah pengakuan klien kami. Dan pengakuan ini siap kami pertanggungjawabkan. Dan nanti kita buktikan. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.